Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, jumpa lagi dengan Master Arya. Kali ini Master ingin men-share gitu ya, soal menurut Master sih ya lumayan HTS lah ya gitu. Jadi gambarnya kurang lebih seperti itu ya. Jadi yang ini sisinya 6 ya, yang Master tunjuk pakai kursor di sisi 6 gitu ya. Karena sama ya. Kemudian tandanya sama gitu. Kemudian ini 4 nih ya. Mana yang ini sudah tegak lurus gitu ya. Kemudian dihubungkan dengan garis ya, dua garis berpotongan gitu ya, dan ditanya adalah luas segitiga kuning ini berapa gitu ya. Ya mungkin diantara kalian ada yang hobi mengerjakan dengan prinsip geometri gitu ya, tetapi kalau Master sendiri sih lebih suka menggunakan cara ini sih, cara geometri analitik ya gitu, geometri analitik dalam gitu. Jadi seperti kayak ini tuh kayak peran geometri analitik dalam geometri sudut gitu ya, seperti itu. Oke, ya mungkin bisa aja ya apa namanya dicari dengan menggunakan geometri sudut juga bisa gitu, tapi dalam hal ini Master ingin coba tampilkan sisi lain mengerjakan soal ini dengan cara geometri analitik gitu ya. Nah, kalau kita mengerjakannya dengan geometri analitik ya, tentu saja memang pada akhirnya kita akan menghitung segitiga ini dengan menghitung setengah kali perkalian. Dalam hal ini Master ngambil yang ini ya, yang Master tunjukkan dengan kursor ya, gitu ya. Setengah perkalian dua sisi ini ya, kemudian dikalikan dengan setengah kali perkalian dua sisi ini dikalikan dengan sinus sudut yang ini nih ya, yang ini ya, yang kursor Master ada di pojokan ini ya, gitu. Oke. Nah, jadi untuk menghitung sudut ini ya, tentu saja kita lihat garis yang garis miring yang di depannya sisi 8 sama 6 ini ya, ini yang Master lagi geser-geser kursornya gitu ya. Nah, itu kan seperti kayak mendahului garis yang merupakan sisi miring setengah dari persegi ini ya, gitu, ya. Mendahului ya. Gitu. Nah, kan kalau garis yang ini kan kalau Master anggap di sini itu titik 0,0 nih, yang ada kursor Masternya titik 0,0 gitu ya. Maka garis ini adalah garis dengan persamaan Y sama dengan 6/14 kali X gitu ya. Gitu. Ya, jadi gradiennya adalah 6/14 gitu ya. Sementara ini yang ini 6/14 ya. 6/14 gitu ya. Sementara garis yang ini itu gradiennya adalah min 1 ya. Gitu. Kan dapat dari 4 bagi 4 cuma arahnya turun min 1 ya gitu. Nah, jadi dengan begitu kita bisa cari tuh ya tangan C. Jadi C itu sudut yang ini ya. Yang Master lagi taruh di pojokan ya. Tangan C ini ya. Maka tangan C adalah tangan M min N ya. M itu adalah garis yang di depan 8 sama 6 ini ya. Sedangkan yang N adalah yang di depan yang memiliki sudut sisi tegak lurusnya 4 dan 4 gitu. Ya, gitu. Oke. Jadi dengan demikian kalau kita bisa hitung ya, tangan C-nya dengan menggunakan rumus tangan ya, 6/14 dikurangi min 1 dibagi dengan 1 plus 6 min 6/14 ya. Jadi perkalian 6/14 dengan min 1 ya, gitu. Pakai rumus selisih tangan. Oke. Maka dengan rumus selisih tangan, terus kemudian atas bawah kita sederhanakan dengan mengalikan 14, maka kita akan dapat tangan C-nya itu udah 5/2 gitu. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian dengan cara yang singkat ya, kalau tangan C itu 5/2, maka sin C itu kan dimulai dengan apa namanya? Dimulai dengan hal yang sama dengan tangan ya. Jadi dimulai dengan 5 gitu ya. Di bawahnya dibagi dengan jumlah kuadrat dari 5 dan 2 gitu kan. Itu kan kayak cari R kuadrat ya gitu. Jadi 5 per akar 29 ya gitu. Nah, ini yang 6/14 itu garis yang melalui di depan sisi 8 sama 6 ini ya, yang Y sama dengan 6/14X gitu ya. Jadi dia itu persamaannya Y adalah 3/7X gitu ya. Gitu. Kemudian kita cari persamaan garis yang ini ya. Garis yang ini kan garis yang melalui titik 8,0 dengan gradiennya ini gradien positif ya, karena garisnya naik ke atas gitu ya. Ini panjangnya adalah 6 tambah 4 10, 10 dibagi dengan sisi 6 dan 4 2 ya. Jadi gradiennya 5 gitu ya. Maka Master bisa tuliskan nanti persamaan garisnya adalah Y sama dengan 5X min 40 ya. Kemudian karena berpotongan, jadi 5X min 40 yang ini nih ya, yang Master lagi tunjuk nih ya. Berpotongan dengan 3/7X gitu ya. Maka kita harus cari dulu titik potongnya ini X berapa, Y berapa gitu ya. Kemudian
Kemudian dengan metode eliminasi kita akan dapatkan X-nya di 15/4 gitu ya. Kemudian X-nya di 35/4 ya gitu ya. Dengan cara ini kedua ruas kita kalikan 7 ya. X-nya di 35/4 sedangkan Y-nya cuma tinggal 3/7 kali 35/4 aja ya. Kan seperti biasa kalau eliminasi itu kita cukup ambil satu persamaan garis aja gitu ya. Ngapain kita ambil garis yang rumit sementara ada 3/7 X ya. Gitu. Kalikan dengan 35/4 X-nya maka dapat Y-nya ada 15/4 ya. Nah, berarti titik yang ini nih ya, ini master lagi tunjuk. Ini 35/4,15/4 gitu. Ya make sense ya karena kan ini X-nya kurang dari 10 ya. Tapi kalau Y-nya kurang dari 4 ya, wajar lah masih di bawah 6 ya. Oke. Nah, kemudian cari titik jarak antara titik ini dengan titik ini gitu, ya. Sisi yang ini nih yang master lagi tunjuk ya. Titik antara ini kan titik yang ini kan 14, berapa tuh? 14,6 ya gitu. Maka nanti jarak antara kedua titik itu kan cuma tinggal akar dari selisih X dikuadratkan tambah selisih Y dikuadratkan gitu ya. Selisih X-nya adalah 35 kurang 35/4 dikuadratkan tambah 15/4 dikurang 6 dikuadratkan ya. Hasilnya adalah akar minus 21/4 kuadrat tambah 9/4 kuadrat. Ini 9/4 kuadrat. Jadi kalau seperempatnya bisa kita keluarkan ya. Sisanya adalah akar min 1 kuadrat tambah akar min 9 kuadrat. Jadi akar 522 ya gitu. Nah, dengan demikian ketika kita dapat panjang yang ini kita udah tahu ya, ini adalah 1/4 akar 522 ya nih, yang D ini. Nah, D yang ini nih ya. Yang maksud tunjuk ini adalah D-nya nih ya. Gitu. Kemudian sisi yang satu lagi ini tentu saja pakai diagonal bidang dari persegi itu 4 akar 2 ya. Gitu. Maka dengan demikian luasnya kita langsung cari ya. Setengah kali 4 akar 2 kali 1/4 akar 522 ya. Panjang sisi yang di tadi ya. Kemudian dikalikan dengan nilai sinus tadi 5 per akar 29 ya. Kemudian 4 sama 4 coret, akar 2 sama 2 coret ya. Tinggal 5 akar 22, di bawahnya kan tersisa akar 2 ya. Akar 2 kali 29 itu adalah akar 58 ya. Kemudian akar 52 per akar 588 itu per 58 itu kalau kita sederhanakan akar 261 per 29 gitu ya. Ternyata begitu kita hitung itu adalah akar 9 yaitu 3 ya gitu. For your info, master mengerjakan ini tanpa kalkulator ya. Jadi ada baiknya kalian itu mencoba untuk mengerjakan soal-soal itu sejauh mungkin tanpa kalkulator gitu. Ya, karena itu akan melatih kemampuan aritmatika kalian. Ya. Nah, setelah dapat tadi akar 522 per akar 58 itu adalah 3 ya. Maka 5 kali 3 15 ya. Jadi luas dari segitiga yang kuning ini adalah 15 ya, seperti itu. Oke, master pikir cukup sampai di sini ya. Kalau masih kurang paham, coba silakan video ini putar-putar ulang ya. Jadi tolong juga nanti kalian baca-baca lagi gitu ya, teknik-teknik dasar seperti kayak tangen selisih sudut ya, kemudian bagaimana mencari sinus dari tangen dengan mudah ya, kemudian persamaan garis ya, dan jarak antar titik ya. Jadi cukup dengan kemampuan di bidang geometri analitik itu kita bisa menyelesaikan soal ini dengan cepat ya, pendek langkah-langkahnya gitu. Oke, master pikir cukup sampai di sini. Sampai jumpa pada pembahasan soal hal tes lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.